Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Divos. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan satu isu yang menarik untuk bisa didiskusikan bersama, yaitu penerapan kemas ulang informasi dengan memanfaatkan data-data yang ada di dalam Sinta. Data-data yang ada di dalam Sinta yang kami maksud adalah data dari hasil ekspor yang didapatkan di dashboard Sinta versi LPPM. Jadi, rekan pustakawan nanti bisa koordinasi dengan pihak LPPM untuk mendapatkan data yang dimaksud. Nah, di dalam Sinta versi LPPM itu ada beberapa sumber yang nantinya bisa dimanfaatkan. Antara lain Scopus, Web of Science, kemudian Garuda, kemudian Google Scholar, kemudian IPR ya, atau HKI, lalu buku, kemudian LIT, dan juga Abdimas. Dan dalam kondisi seperti ini bisa dilakukan proses penyesuaian di tiap tahun yang akan dilakukan proses kemas ulang informasi. Atau mungkin bisa juga dengan kita melakukan semacam visualisasi data dari apa yang didapatkan di dalam proses ekspor data di Sinta. Nah, ini contohnya, misalnya yang di Web of Science ini bisa kita dapatkan dari tahun-tahun yang tergolong lama sekalipun juga ada ya, 2000 misalnya. Tapi pastinya ini menyesuaikan dari setiap data yang ada di masing-masing sumber. Nah, kami ingin mencontohkan dari data yang ada di Google Scholar contohnya. Nah, di sini rekan-rekan bisa melihat data dari Google Scholar yang mana ini merupakan luaran-luaran publikasi ya yang didapatkan oleh Civitas Akademika di lembaga rekan-rekan, dan ini tinggal kita lakukan proses pemilihan tahun mana yang akan kita gunakan. Nah, kemudian dalam kondisi seperti ini masih tergolong tahun baru ya, karena ini kita tag di tanggal 7 Januari, jadi kita juga bisa mengasumsikan untuk membuat visualisasi data pada tahun sebelumnya, yaitu 2023. Dan nanti rekan-rekan ketika sudah klik ini ataupun mendapatkan datanya, tinggal kita lakukan bentuk konfirmasi saja, karena dengan memanfaatkan data yang ada di versi LPPM, bisa jadi rekan-rekan pustakawan itu memang tidak memiliki kewenangan ya untuk mendapatkan datanya secara langsung. Atau rekan-rekan bisa juga memang diberikan hak untuk melakukan proses penarikan data seperti ini ya. Yang jelas dari Kemdikbudristek ini memiliki satu bentuk hierarki dan yang memang diberikan akses untuk ke dalam versi LPPM ya, yang pasti yang terdaftar, dan ini contohnya bisa terlihat ya, Sinta versi LPPM. Dan ini sudah diterapkan di dalam 2023, jadi nantinya kan bisa kontak langsung atau bisa mendapatkan secara langsung dari setiap akun yang sudah diberikan. Nah, jika sudah, nanti akan masuk ke hasil ekspornya. Ini merupakan hasil ekspor yang didapatkan. Kan bisa lihat. Dari hasil ekspor yang didapatkan, bisa dilihat ya. Oke. Kemudian ada total hampir 1000 lebih. 1000 lebih.
1924 ya. Dan dalam kondisi seperti ini, kita tinggal melakukan proses cleansing saja. Jadi kita akan melakukan proses cleansing data dan kita sesuaikan nanti untuk proses kemas ulangnya akan seperti apa penampakannya kita visualisasikan. Nah, dari sini saya coba mengambil dari citasinya itu yang di atas 10 ya. Kemudian nomornya saya hapus. Kemudian di bagian sini juga labeling-labeling ini juga saya hapus sehingga nantinya bisa menghasilkan satu bentuk tampilan yang cukup informatif dan bisa digunakan untuk kemas ulang informasi. Karena kalau kita hanya mendapatkan data seperti ini saja, pastinya kurang informatif ya, dan tidak memiliki satu bentuk pemaknaan dari informasi yang tersampaikan. Nah, kemudian dari sisi ini, setelah saya melakukan proses cleansing, hasilnya seperti ini. Jadi hasilnya bisa dilihat yang di atas dari 10 itu cukup banyak. Nah, data ini berarti publikasi yang dihasilkan adalah pada tahun 2023 dan dalam kurun waktu 2023 sitasi dari dokumen tersebut ataupun artikel tersebut sudah memiliki masing-masing sitasi yang tertera di bagian kolom ini. Contoh misalnya ini manajemen pemasaran misalnya ya. Nah, ini mungkin ini buku ya. Tapi di sini accreditation-nya Sinta 4. Nah, ini mungkin ada beberapa yang memang harus dikonfirmasi terlebih dahulu. Jadi supaya kualitas datanya juga bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian dari sini ini role of ChatGPT misalnya. Nah, bisa dilihat ada 13 citasi yang dilakukan masyarakat di dalam artikel ini. Oke, nah setelah itu kita masuk ke dalam satu tools, yaitu adalah saya menggunakan data wrapper di sini. Dari data wrapper ini kita nanti bisa melakukan proses drag and drop ya, dan cukup mudah prosesnya. Yang jelas di dalam proses data wrapper ini kita bisa menghasilkan satu bentuk visualisasi data. Kemudian untuk pendaftarannya ini ada yang versi gratis dan juga ada beberapa pemaknaan ataupun layouting dari visualisasi datanya nanti yang cukup beragam ya. Di sini ada chart, ada map, kemudian ada table dan lain sebagainya. Dan dari sini ketika kita sudah melakukan bentuk upload, ini saya menggunakan uploadnya dengan memanfaatkan hasil yang tadi ya di dalam Excel, kemudian kita rubah dalam format CSV, kemudian saya klik bagian sini dan saya copy paste dari apa yang memang tersedia di bagian format CSV tadi. Nah, kemudian dari sini kita lanjut untuk kita lakukan check and describe. Di dalam kondisi ini merupakan satu bagian untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut ya. Karena inilah nanti yang akan merepresentatif dari setiap hasil visualisasi data yang didapatkan. Nah, ini misalnya accreditation yang mau kita coba highlight itu. Kemudian di sini ada tahun dan juga ada citation. Nah, berarti yang bisa kita dapatkan di sini ada kejelasan, please make sure that the wrapper interprets your data correctly. In the table number, column should be shown in blue. Nah, ini kan number ya. Jadi bisa kita gunakan dan dates in green. Jadi data juga dengan memanfaatkan data dan ini diwarnai menjadi warna hijau. Dan ada juga yang sifatnya red,
kalau tidak bisa digunakan atau harus diperbaiki terlebih dahulu. Nah, inilah fungsi dari cleansing yang tadi sudah dilakukan. Jadi dengan kondisi seperti ini, kita nanti bisa melakukan optimasi dari tampilan visualisasi data yang didapatkan. Dan berikutnya, setelah ini clear dan kita menyesuaikan dari title-titlenya di bagian kolom 1, kemudian kita lanjut ke bagian visualize-nya, dan dari sini bisa kita pilih chart type-nya dengan menggunakan stack bar. Saya ambil contoh di sini. Dan kemudian dari sini juga bisa kita gunakan, ada keterangan refine di sini. Refine di sini adalah yang nantinya bisa kita tentukan secara bentuk layout agar bisa lebih informatif ya. Select kolomnya adalah author di sini, jadi akan menampilkan author-authornya yang ada di sisi kiri. Kemudian sini juga bisa kita tentukan dari segi warna dan apa yang akan kita lakukan proses highlight yang paling besar ataupun yang paling kita garis bawahi gitu ya, sehingga informasinya juga bisa lebih terlihat dengan baik. Nah, ini yang saya coba sort adalah citation. Jadi di bagian sini citation-nya yang ini menyesuaikan juga dari setiap apa yang tersedia di dalam data. Dan ini kita ambil berdasarkan grup ya. Jadi berdasarkan grup yang ada di bagian accreditation. Ada yang sifatnya akreditasinya itu Sinta 5, ada yang berdasarkan akreditasinya itu Sinta 4. Nah, dari sini juga ini ada yang non-Sinta. Jadi ada kemungkinan data yang didapatkan itu memang tidak memiliki akreditasi dari luaran publikasinya, atau memang tidak ada supply data ya, sehingga tidak menghasilkan bentuk kategori di dalam kriteria ataupun kategori yang memang merepresentatif dari setiap luaran publikasi tersebut. Nah, oleh sebab itu penting adanya untuk kita pastikan lagi di bagian check and describe, sehingga di bagian sini tinggal kita lakukan proses visualisasi saja. Dan setelah itu, ketika sudah kita refine, kita annotate. Nah, di sini bentuk deskripsinya ya. Jadi anotasi-anotasi apa saja yang ingin kita sampaikan, sehingga menjadi satu bentuk kemas ulang informasi yang pastinya informatif. Title-nya saya ambil output luaran publikasi dosen di GS tahun 2023. Kemudian di sini description-nya data berasal dari Sinta Kemdikbudristek telah melalui olah data yang dipresentasikan hanya memiliki citasi di atas 10. Kemudian di sini data source-nya adalah Sinta Kemdikbudristek, link-nya adalah sinta.kemdikbud.go.id, kemudian byline adalah nama saya, dan di sini ada satu bentuk informasi yang bisa didapatkan juga, dan ini penting pastinya, dari data mana dashboard ataupun olah data ini didapatkan. Nah, ini sudah diperjelas dengan dari operator lembaga. Nah, kemudian dari sisi layout, kita juga tinggal menentukan apakah mau kita tampilkan bagian footer, social buttons, dan lain sebagainya. Di sini bagian footernya kita klik sehingga nanti bisa terlihat ya di bagian sininya. Kemudian share buttons-nya juga kita klik sehingga bagian sininya muncul beberapa share yang berkaitan sama media sosial. Dan berikutnya kita langsung publish dan embed. Setelah selesai, kita lakukan proses publish, dan di sini bisa kita lakukan proses klik ya, dan langsung di bagian sini ini muncul linknya, dan dengan menggunakan link ini nanti bisa kita optimasi dengan diseminasi menggunakan web dari perpustakaan ataupun dari site-site lain yang bisa kita gunakan lebih lanjut. Demikian dari penyampaian materi yang bisa kami berikan. Jangan lupa buat di subscribe dan juga disebarluaskan informasi ini
agar kami bisa mengirimkan kembali informasi yang lebih bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.